Puji Yesus Kristus. Pujilah Yesus Kristus yang sejati. Dengarkanlah firman Tuhan ini berkali-kali. Firman Tuhan adalah hidup, dan firman Tuhan adalah Yesus Kristus. Saat Anda mulai mendengar firman Tuhan, iman akan bangkit, kuasa akan datang. Saat Anda menerima firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, Dia memberi Anda kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan Anda akan hidup sebagai anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, Anda memiliki semua kuasa dan Anda akan memiliki sukacita dan kekuatan, dan semua berkat akan mengalir karena Anda adalah anak Tuhan, karena Anda percaya akan firman Tuhan, karena Anda menerima firman Tuhan. Untuk melakukan itu, Anda terus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan iman, melakukannya setiap hari, 3 kali sehari Anda mendengarkan firman Tuhan. Anda memperhatikan firman Tuhan. Anda serius dengan firman Tuhan, dan dalam 7 hari Anda melihat hidup Anda tidak akan sama lagi. Dalam 7 hari hidup Anda pasti akan berubah. Firman Tuhan akan ada di dalam Anda. Yesus ada di dalammu dan menggerakkanmu. Kamu akan berjalan dengan berani. Berkat akan mengalir. Amin. 2 Petrus 1:3. Dengan kuasanya, Yesus memberi kita semua yang kita butuhkan agar kita menjalani hidup yang memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Kita menerima hal-hal ini karena kita mengenal Dia. Yesus memilih kita melalui kemuliaan dan kebesaran ilahinya. Efesus 1:3. Terpujilah Tuhan dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus, sudah memberkati kita dengan setiap berkat surgawi yang datang dari Roh-Nya. Roma 8:32. Tuhan bahkan membiarkan anaknya sendiri untuk menderita guna menyelamatkan kita. Benar, Ia menyerahkan anaknya bagi kita semua. Maka sekarang bersama Yesus, Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu kepada kita. Kolose 2:9-10. Aku bilang ini karena Tuhan sendiri benar-benar hidup di dalam Kristus secara lengkap, bahkan dalam tubuh manusianya. Dan karena kamu adalah milik Kristus, kamu juga menjadi lengkap. Semua kebutuhanmu terpenuhi. Kristus berkuasa atas semua penguasa dan pemerintah yang ada. Yohanes 1:16. Ia sangat penuh dengan anugerah dan kebenaran Tuhan yang kita terima darinya satu berkat demi berkat lainnya. 1 Korintus 1:30. Tuhan sendirilah yang telah menjadikan kamu bagian dari Yesus Kristus. Kristus telah menjadi hikmat dari Tuhan bagi kita. Ialah alasan kita telah dibenarkan dengan Tuhan dan disucikan. Kristuslah yang membebaskan kita dari dosa. Galatia 2:20. Jadi, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Aku masih hidup dalam tubuhku ini, tetapi aku hidup karena aku yakin atas kesetiaan Anak Tuhan. Ia mengasihi aku dan memberikan dirinya sendiri untuk menyelamatkan aku. Filipi 4:19. Tuhan akan memberikan semua yang kamu butuhkan menurut kekayaan kemuliaan-Nya melalui Yesus Kristus. Ibrani 10:14. Dengan satu korban Kristus membuat umat-Nya menjadi sempurna selamanya. Mereka adalah orang-orang yang disucikan. Titus 2:11-12. Begitulah seharusnya cara kita hidup, karena Tuhan sudah menunjukkan kepada kita anugerah-Nya yang dapat menyelamatkan setiap orang. Melalui anugerah itu, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menolak hidup yang melawan Tuhan dan berhenti mengejar kesenangan duniawi. Kemurahan-Nya membuat kita berpikir dengan hati-hati bagaimana kita hidup di dunia saat ini, untuk melakukan apa yang benar, dan untuk hidup yang menghormati Tuhan. 2 Korintus 13:5-6. Periksalah dirimu sendiri dengan seksama. Ujilah dirimu supaya kamu tahu kalau kamu hidup dalam iman. Tidak sadarkah kalian bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu? Tentu saja, kalau kamu gagal dalam ujian ini, maka kamu tahu kalau Kristus tidak hidup di dalammu. Tetapi aku berharap kamu akan melihat bahwa kami tidak gagal dalam ujian ini. Matius 6:33. Yang perlu kamu utamakan adalah carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua hal itu akan ditambahkan untukmu. Roma 14:17. Hidup dalam kerajaan Tuhan bukanlah menyangkut apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Namun, itu menyangkut cara hidup yang benar, damai dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Yohanes 14:21.
Sesungguhnya, setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan semua pekerjaan yang telah aku lakukan. Bahkan, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, karena aku pergi kepada Bapa. Efesus 4:27. Janganlah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengalahkanmu. 1 Petrus 5:8. Kuasailah dirimu dan berhati-hatilah. Musuhmu adalah iblis. Ia berkeliling di sekitarmu seperti singa yang mengaum dan mencari orang untuk diganyang. Markus 16:17-18. Dan orang-orang yang percaya akan melakukan hal-hal ini sebagai bukti. Mereka akan menggunakan namaku untuk mengusir setan-setan keluar dari orang-orang. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pernah pelajari. Meskipun mereka memegang ular ataupun minum racun, mereka tidak akan celaka. Mereka akan menumpangkan tangan di atas orang-orang sakit, dan orang-orang itu menjadi sembuh. 2 Korintus 5:18-19. Semua ini berasal dari Tuhan. Ia mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Dan Tuhan memberikan tugas pelayanan kepada kita untuk membawa manusia ke dalam pendamaian dengan Dia. Maksudku, melalui Kristus, Tuhan mendamaikan manusia dunia ini dengan dirinya sendiri. Ia menawarkan pengampunan kepada setiap orang atas pelanggaran yang mereka lakukan terhadapnya. Dan Ia memberikan kami pesan pendamaian ini untuk disampaikan kepada orang-orang. Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup, yaitu hidup yang lebih dari yang kamu bayangkan sekarang ini. Lukas 10:19. Ia adalah musuh. Tapi ketahuilah bahwa aku telah berikan kalian lebih banyak kuasa dari miliknya. Aku telah berikan kamu kuasa untuk meremukan ular dan kalajengking di bawah kakimu. Tidak ada yang akan mencelakaimu. Yohanes 1:12. Tetapi banyak orang menerimanya dan percaya kepadanya, dan Ia memberi mereka hak menjadi anak-anak Tuhan. 2 Korintus 11:2. Aku merasa cemburu padamu dengan kasih yang diberikan Tuhan kepadamu. Aku berjanji untuk memberikan kamu kepada Kristus, yang akan menjadi satu-satunya suamimu. Aku ingin kamu menjadi mempelai perempuan yang suci. Yakobus 3:16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan muncul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 1:22. Lakukanlah apa yang dikatakan ajaran Tuhan, janganlah hanya mendengar dan tidak melakukan apa-apa. Ketika kamu hanya duduk dan mendengar, kamu hanya menipu dirimu sendiri. Yohanes 14:21. Orang-orang yang sungguh mengasihi aku adalah mereka yang bukan hanya tahu perintah-perintahku saja, tetapi juga mematuhinya. Mereka yang mengasihi aku, akan dikasihi juga oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi mereka dan menyatakan diriku kepada mereka. Galatia 3:26-29. Ini karena kalian semua adalah milik Yesus Kristus, dan adalah anak-anak Tuhan melalui imanmu. Benar, kalian semua sudah dibaptis menjadi satu dengan Kristus. Jadi, sekarang Kristus membungkusmu seutuhnya bagaikan pakaian ganti yang baru. Ini berarti tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, antara hamba atau orang bebas, laki-laki atau perempuan. Kamu semua adalah satu keluarga milik Yesus Kristus. Dan karena kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keluarga Abraham. Jadi, semua berkat-berkat Tuhan janjikan kepada Abraham adalah milikmu. Efesus 5:1-2. Kamu adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi, jadi cobalah menjadi seperti Dia. Hiduplah dengan penuh kasih. Kasihilah orang lain seperti Kristus juga mengasihi kita. Ia menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan dan korban yang harum untuk Tuhan. Filipi 2:9-11. Oleh karena itu, Tuhan juga telah mengangkat Dia dengan sangat tinggi, dan memberikan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus setiap lutut harus bertelut, baik yang di surga, di bumi, maupun yang di bawah bumi. Dan supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Yohanes 5:22. Bapa juga tidak menghakimi siapapun.
Ia telah berikan kuasa penuh kepada anak untuk menghakimi. Roma 12:3. Tuhan memberikan karunia khusus kepadaku, dan itulah sebabnya aku mempunyai sesuatu yang perlu disampaikan kepada kalian. Janganlah menilai dirimu lebih tinggi daripada yang seharusnya. Kamu harus menilai dirimu apa adanya, masing-masing sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan berikan kepadamu. Matius 14:30-31. Tetapi ketika Petrus sedang berjalan di atas air, ia melihat angin ribut dan ombak. Ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Jadi, ia berteriak, "Tuhan, selamatkanlah aku." Dengan segera Yesus menangkap Petrus dengan tangannya dan berkata, "Imanmu sungguh kecil. Mengapa kamu ragu-ragu?" Matius 17:19-20. Kemudian pengikutnya menemui Yesus secara terpisah. Mereka berkata, "Kami telah berusaha, tetapi mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu keluar?" Yesus menjawab, "Kalian tidak bisa mengusir roh jahat itu keluar, sebab imanmu terlalu kecil. Percayalah kepadaku, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari tempat ini ke sana.' Dan gunung ini akan berpindah. Tidak ada yang mustahil bagimu." Markus 11:23. Sesungguhnya, kamu bisa katakan kepada gunung ini, "Pergilah, masuklah ke dalam laut." Jika hatimu tidak ragu dan kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka Tuhan akan lakukan itu untukmu. Efesus 1:4. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah memilih kita yang adalah milik Kristus menjadi umat-Nya sendiri. Karena Ia mengasihi kita, Ia memilih kita menjadi orang-orang yang mempunyai hak untuk masuk ke hadirat-Nya dan berdiri di hadapan-Nya tanpa kesalahan. Efesus 6:13. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat memberi perlawanan pada hari jahat itu. Dan sesudah kamu melewati semuanya itu, kamu akan tetap kuat bertahan.